Baru-baru ini terkuak sebuah fakta bahwa Amerika Serikat telah menerapkan standar ganda dalam menjual alutsistanya. Negara-negara non-sekutu seperti Indonesia seringkali mendapatkan varian standar dari pesawat tempur yang mereka beli. Sebaliknya, sekutu dekat Amerika Serikat seperti Polandia mendapatkan kelebihan yang signifikan dalam alutsista yang sama. Hal ini terlihat dalam penjualan F-15IX baru-baru ini, di mana Indonesia menerima izin untuk membeli varian awal yang masih menggunakan mesin General Electric F110-129, sementara Polandia ditawarkan varian dengan mesin F100 buatan Pratt & Whitney yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, sebagaimana yang kami lansir dari Airspace Review. Perbedaan mencolok ini semakin diperkuat dengan rencana Amerika Serikat untuk menambahkan kemampuan elektronik pada F-15IX milik Polandia yang akan lebih kuat daripada EA-18 Growler. Kemampuan ini akan jauh lebih canggih daripada yang ditawarkan pada F-15IX yang diminati Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana Amerika Serikat benar-benar menganggap Indonesia sebagai mitra strategis yang setara dengan sekutu dekatnya. Meski begitu, dalam setiap penjajakan Indonesia selalu disuguhi kata-kata manis tentang keunggulan F-15IX dan statusnya sebagai mitra strategis. Namun pada kenyataannya, standar ganda ini menunjukkan bahwa ada perlakuan berbeda antara sekutu dan non-sekutu dalam hal teknologi alutsista. Negara sekutu cenderung mendapatkan perlengkapan yang lebih canggih dan lebih mutakhir, sementara negara non-sekutu harus puas dengan versi yang lebih lama atau lebih standar. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dalam hubungan internasional, terutama bagi negara-negara yang dianggap sebagai mitra strategis oleh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai mitra strategis tidak selalu berarti mendapatkan perlakuan yang setara dalam pembelian alutsista. Sikap Amerika Serikat ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dengan memberikan alutsista yang kurang canggih kepada Indonesia, apakah Amerika Serikat benar-benar mendukung kemampuan pertahanan negara ini? Atau apakah mereka hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar untuk alutsista mereka, tanpa benar-benar peduli dengan kebutuhan strategis negara tersebut? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Selain itu, hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengamankan teknologi militer mereka. Mereka masih harus bernegosiasi dengan negara-negara besar yang memiliki kekuatan untuk menentukan standar dan spesifikasi alutsista yang dijual. Pada akhirnya, diversifikasi sumber alutsista menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara produsen lain dan mengembangkan industri pertahanan domestik adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja dan memastikan bahwa kebutuhan pertahanan nasionalnya terpenuhi secara optimal tanpa harus tunduk pada standar ganda yang diterapkan oleh negara lain. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.